warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Otoman Ahmed, kelas PTKF. Seperti pada video-video sebelumnya, kali ini saya akan membahas kelanjutan materi dari pengantar ilmu komputer, yaitu adapun materinya logika, pemecahan masalah, dan pemrograman. Kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, definisi algoritma. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Yang kelima, pemrograman prosedural. Yang keenam, yang keenam, aturan penulisan algoritma. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma itu sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritms yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoritm jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Pada dasarnya, bahasa pemrograman dirancang untuk memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing Complete jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integer dan operator aritmatik, pernyataan penugasan, pernyataan sekuensial, pernyataan seleksi, dan pernyataan iterasi. Lanjut. 2. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Adapun langkah-langkah dari algoritma yaitu: 1. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemproses. Yang ketiga, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Yang keempat, belajar memprogram. Yang kelima, belajar bahasa pemrograman. Yang keenam, produk yang dihasilkan pemrograman. Yang ketiga, ada algoritma. Algoritma ini adalah contoh aksi algoritma. Pertama, kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas atau dimulai saat T0 dan berakhir saat T1. Menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam atau luas ruang lingkupnya. Karena ruang lingkupnya luas, maka harus didefinisikan keadaan awal dan efek neto yang direncanakan, atau initial state dan final state. Initial state, keadaan awal, atau T0, kentang sudah ada di kantong kentang dan ditaruh di rak dapur di mana Ibu Tati akan mengupasnya. Final state, keadaan akhir, T1, kentang dalam keadaan terkupas di panci, siap untuk dimasak dan kantong ketannya harus dikembalikan ke rak lagi. Kejadian
Ini urutan dari beberapa aksi yang terjadi secara berurutan. Efek kumulatif dari semua aksi yang terjadi menjadi efek neto dari kejadian. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Contoh, mengupas kentang dapat dijelaskan. Yang pertama, ambil kantong kentang dari rak. Yang kedua, ambil panci dari lemari. Yang ketiga, kupas kentang. Yang keempat, kembalikan kantong kentang ke rak. Dan yang contoh lain, itu jika tidak dipandang perlu untuk menjelaskan kantong kentang diambil dari rak sebelum ambil panci. Contohnya, yang pertama ambil kantong kentang dari rak dan ambil panci dari lemari. Yang kedua, kupas kentang. Yang ketiga, kembalikan kantong kentang ke rak. Oke, yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya sama dengan resep membuat kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua aturan pada resep diikuti. Mengapa demikian? Karena setiap juru masak sebagai pemproses dapat melakukan operasi dasar yang sama, seperti mengocok telur, menimbang berat gula, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan komputer. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam pemrograman, seperti operasi pembencian data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi dasar itu. Yang berubah hanyalah kecepatan biaya atau tingkat ketelitian. Pada sisi lain, setiap program dalam bahasa tingkat tinggi selalu diterjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU. Setiap instruksi dalam bahasa mesin menyajikan operasi dasar yang sesuai dan menghasilkan efek neto yang sama pada komputer. Selanjutnya yang kelima, ada pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Bahasa Indonesia yang pertama yaitu tahap-tahap kegiatan menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, metode langkah demi langkah secara sukses dalam memecahkan suatu masalah. Kita selanjutnya pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas tuntunan sequence instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemproses. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara berurutan atau prosedural. Bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Karena itu mereka dinamakan juga bahasa prosedural. Selain paradigma pemrograman prosedural, ada lagi paradigma yang lain, yaitu pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. Paradigma pemrograman ini merupakan tren baru dan sangat populer akhir-akhir ini. Jadi algoritma adalah yang pertama penyusun aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dari rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue. Selanjutnya beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma.
Yang pertama, notasi 1 untayan kalimat deskriptif. Notasi kedua, diagram alir atau flowchart. Yang ketiga, notasi 3, pseudo atau kode. Ini adalah contoh gambar simbol-simbol program flowchart. Kita lihat yang pertama, di sini ada simbol terminal, gambar kayak seperti lonjong begini. Keterangan digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Yang kedua, persiapan. Gambarnya seperti hexagon, digunakan untuk memberikan nilai awal. Keterangan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga, pengolahan atau proses. Gambar persegi panjang digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Yang keempat, ada simbol keputusan. Gambarnya seperti ketupat, digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Yang kelima, ada input atau output. Nah, ini gambarnya jar genjang. Keterangan digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output atau tulis. Dan yang terakhir, ada garis. Gambarnya seperti garis panah, digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Oke, dan yang terakhir ada aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Agar notasi algoritma mudah ditranslate ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkoresponden dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Adapun aturan penulisan algoritma, setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada judul atau header, kamus, dan algoritma. Yang pertama, judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Nama algoritma sebaiknya singkat, namun cukup menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh algoritma tersebut. B. Kamus. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam kamus. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Nama variabel belum terdefinisi nilainya. Ketika didefinisikan, pendefinisian dalam nama konstanta sekaligus memberikan harga konstanta tersebut. Pendefinisian nama fungsi dilakukan sekaligus dengan domain atau range serta spesifikasinya. Contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan namanya hanya title, bukan dasar teks ya. Oke, dan yang terakhir ada algoritma. Langsung saja contohnya. Ini seperti input dalam kurung C, D menerima masukan 2 bilangan C dan D. If C lebih kecil D, dan operasi kondisional dan seterusnya. Dan di sini teman-teman ada catatan untuk kata input, output, if dan else. Output akan dipelajari lebih dalam bab-bab selanjutnya. Jadi materinya akan dipelajari di bab-bab selanjutnya. Oke, baik, mungkin cukup saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Dan sekian, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.